Bagaimana rasanya ketika suamimu memilih menggandeng cinta pertamanya ke pernikahan kakak kandungmu? Alih-alih menangis, aku, Hanum, memutuskan datang ke gedung resepsi di Jakarta itu dengan menggandeng mantan suami dari perempuan tersebut, seorang pria mapan yang membawa luka serupa. Malam ini, kami datang bukan sekadar menghadiri pesta, melainkan untuk membalas dendam dengan cara paling elegan yang akan membuat rahang mereka jatuh ke lantai. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Hari itu, langit Jakarta seolah ikut merayakan kehancuran hatiku ketika Mas Rehan meletakkan selembar kertas undangan bludru merah marun di atas meja makan. Kertas tebal dengan ukiran tinta emas itu adalah undangan pernikahan Mas Lintang, kakak kandungku sendiri, yang akan digelar megah di salah satu hotel bintang 5 di pusat kota dalam 3 hari ke depan. Namun, bukan nama perayaan itu yang membuat dadaku mendadak sesak hingga sulit bernapas, melainkan tatapan mata suamiku yang begitu dingin dan tanpa dosa saat menatapku lurus-lurus. Di balik balutan hijab pashmina yang melilit kepalaku dengan rapi, aku bisa merasakan darahku berdesir hebat, menyadari ada badai besar yang sedang disembunyikan lelaki yang telah menemaniku selama 2 tahun ini. Aku tidak akan datang bersamamu ke pernikahan Mas Lintang, Hanum, ucap Mas Rehan dengan suara baritonnya yang datar, memecah keheningan ruang makan yang seketika terasa mencekam. Ia menarik napas panjang, lalu membenarkan posisi kerah kemejanya dengan gestur angkuh yang belakangan ini sering ia tunjukkan di hadapanku sejak bisnisnya mulai menanjak sukses. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, seolah menolak mendampingi istri sah ke pernikahan kakak ipar sendiri adalah hal yang lumrah dan sepele. Aku terpaku di tempat dudukku, jemariku yang sedang memegang cangkir teh hangat mendadak gemetar hebat mendengarkan keputusannya yang luar biasa egois. Belum sempat aku mencerna penolakan kasarnya, Mas Rehan kembali melanjutkan kata-katanya dengan nada yang jauh lebih menusuk, seolah ingin memastikan hatiku benar-benar hancur berkeping-keping. Siska baru saja kembali dari luar negeri, dan dia tidak punya relasi lagi di Jakarta untuk menghadiri acara-acara penting seperti ini setelah perceraiannya yang kacau. Mendengar nama perempuan dari masa lalu suamiku disebut dengan begitu intim, jantungku serasa dihantam godam besar hingga menyisakan rasa ngilu yang teramat sangat. Siska, cinta pertama sekaligus mantan kekasih yang selalu digadang-gadang sebagai belahan jiwanya sebelum kami menikah, kini kembali hadir dan langsung merenggut posisiku. Lalu bagaimana dengan aku, Mas? Aku ini istrimu, dan yang menikah itu adalah kakak kandungku, darah dagingku sendiri. Suaraku meninggi, tidak mampu lagi membendung gelombang emosi yang membakar dada hingga air mata mulai menggenang di sudut kelopak mataku. Aku menatapnya penuh tuntutan, berharap ada secuil rasa iba atau kesadaran dalam benak pria yang dulu berjanji di depan ayahku untuk selalu menjagaku. Namun, yang kutemukan di sepasang mata suamiku hanyalah kekosongan dan kilat kejengkelan karena aku berani menyanggah keputusannya yang sudah bulat. Mas Rehan justru mendengus meremehkan, berdiri dari kursinya lalu menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan mata yang sangat merendahkan hatiku sebagai seorang wanita. Kamu bisa datang sendiri naik taksi online atau minta jemput saudaramu yang lain, Hanum, jangan manja dan mempersulit keadaan. Ia melangkah mendekat, lalu mengetukkan jarinya ke meja dengan kasar sebelum menambahkan, Siska butuh didampingi pria terhormat agar dia tidak direndahkan di depan teman-teman lamanya, sedangkan kamu? Kamu sudah biasa mandiri, jadi jangan membuatku malu dengan keributan tidak penting ini. Kata-kata itu berdentang keras di telingaku, menyisakan rasa perih yang teramat dalam sekaligus memicu sesuatu yang belum pernah bergejolak di dalam diriku sebelumnya, kemarahan yang murni.
Alasan yang dicarinya sungguh tidak masuk akal dan menjijikkan, mengorbankan kehormatan istri sah demi menjaga perasaan dan gengsi seorang mantan kekasih yang jelas-jelas sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Di balik gamis panjang yang kukenakan, tanganku mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih, menahan diri agar tidak meledak dan memaki pria di hadapanku ini. Tanpa menunggu jawabanku atau memedulikan air mata yang akhirnya lolos membasahi pipiku, Mas Rehan menyambar kunci mobilnya di atas meja dan melangkah pergi begitu saja meninggalkan rumah. Suara dentuman pintu depan yang ditutupnya dengan keras menggema di seluruh ruangan, meninggalkan aku dalam kesunyian yang mencekik bersama sisa-sisa harga diriku yang baru saja diinjak-injak. Aku jatuh terduduk di lantai dapur, meremas ujung hijabku meluapkan segala rasa sakit hati, kecewa, dan pengkhianatan yang terasa begitu nyata meremukkan seluruh sendi tubuhku. Aku menangis tergugu di sudut ruangan yang sunyi, meratapi nasib pernikahan kami yang ternyata begitu rapuh dan tidak berarti apa-apa bagi Mas Rehan ketika cinta pertamanya datang melambaikan tangan. Bayangan bagaimana suamiku nanti akan menggandeng perempuan lain di depan seluruh keluarga besarku membuat dadaku terasa seperti dihantam batu besar berulang kali. Mereka pasti akan berbisik-bisik, mengasihaniku, dan menatapku dengan pandangan iba yang paling kubenci di dunia ini, sementara suamiku tersenyum bangga di samping wanita lain. Namun, di tengah badai air mata dan rasa putus asa yang sempat menguasai diriku, sebuah kilatan tekad tiba-tiba muncul dan membakar habis semua kesedihan yang melemahkanku. Aku menghapus air mata di pipi dengan kasar menggunakan punggung tanganku, lalu perlahan bangkit berdiri menegakkan punggung dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi rongsokan yang menangis di pojok kamar, sementara mereka menari-nari di atas penderitaanku dan mempermalukan keluarga besarku di hari bahagia Mas Lintang. Aku berjalan mantap menuju cermin besar di ruang tamu, menatap pantulan diriku yang berhijab dengan tatapan mata yang kini berubah menjadi tajam, dingin, dan penuh dengan rencana balas dendam. Jika Mas Rehan mengira dia bisa membawaku ke titik terendah dan membuatku merangkak memohon perhatiannya, maka dia salah besar karena aku akan membalasnya dengan cara yang paling elegan. Sebuah senyuman tipis yang syarat akan ketegasan mulai terukir di bibirku. Aku akan datang ke pesta pernikahan itu, bukan sebagai korban yang malang, melainkan sebagai pemenang yang akan membawa kejutan terbesar bagi mereka berdua. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata, membiarkan detik jam dinding ruang tamu menjadi saksi bagaimana otakku berputar keras menyusun taktik terbaik untuk memberikan pelajaran berharga pada Mas Rehan. Rasa sedih yang semula menggerogoti jiwaku kini telah menguap sepenuhnya, berganti menjadi energi panas yang mendorongku untuk bangkit dan menolak menjadi pihak yang ditertawakan dalam drama picisan ini. Sambil menggenggam ponsel di tanganku, aku mulai berselancar di media sosial, mencari tahu jejak Siska yang begitu diagung-agungkan suamiku, hingga dia rela membuang kewajibannya sebagai kepala rumah tangga demi wanita itu. Tidak butuh waktu lama bagi jemariku untuk menemukan akun terbarunya yang penuh dengan foto-foto pamer kemewahan. Namun di balik semua kepalsuan itu, aku menemukan sebuah fakta yang sangat menarik yang sengaja disembunyikannya dari semua orang di Jakarta. Di salah satu unggahan lama yang tampaknya lupa dihapus, terdapat sebuah artikel berita berbahasa asing mengenai sebuah perceraian konglomerat yang sempat menghebohkan kalangan pebisnis di Singapura beberapa bulan lalu. Siska ternyata baru saja diceraikan oleh suaminya karena ketahuan melakukan manipulasi keuangan dan perselingkuhan, sebuah skandal besar yang membuatnya ditendang keluar tanpa membawa sepeser pun harta gonogini dari keluarga mantan suaminya. Pria yang menceraikannya adalah seorang pengusaha sukses keturunan Indonesia-Singapura yang sangat dihormati, seseorang dengan latar belakang keluarga yang jauh lebih terpandang daripada kelas Mas Rehan yang baru merangkak naik.
Mengetahui fakta bahwa wanita yang dibela suamiku mati-matian sebenarnya hanyalah seorang janda bermasalah yang sedang mencari pelarian finansial, sebuah senyum kemenangan instan langsung terukir di wajahku yang lelah. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama pria yang tertulis jelas sebagai mantan suami Siska di artikel tersebut, yaitu Adrian Baskara, seorang CEO muda yang wajahnya sering menghiasi majalah bisnis papan atas. Dengan modal nekat dan keberanian yang entah datang dari mana, aku mulai mencari kontak bisnis atau media sosial resmi milik pria bernama Adrian tersebut untuk mencari celah kerjasama. Aku tahu ini adalah langkah yang sangat berisiko dan terkesan gila bagi seorang wanita rumahan sepertiku, tetapi situasi mendesak ini menuntutku untuk berpikir 10 langkah di depan suamiku sendiri. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam menyusun kalimat yang profesional namun syarat akan umpan emosional yang tepat, aku memberanikan diri mengirimkan sebuah pesan panjang melalui email pribadi bisnisnya yang tertera di profil resminya. Dalam pesan tersebut, aku tidak berbasa-basi atau merengek meminta belas kasihan, melainkan langsung membeberkan niat Siska yang saat ini sedang berusaha menggunakan suamiku untuk mengembalikan reputasi sosialnya yang hancur di Jakarta. Aku juga menuliskan tawaran kerjasama yang saling menguntungkan. Aku butuh seorang pendamping pria yang luar biasa untuk menjatuhkan mental Mas Rehan dan Siska di pernikahan kakakku, sementara dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana mantan istrinya mencoba menjerat korban baru. Aku tahu pria sekelas Adrian pasti sangat sibuk dan kemungkinan besar akan mengabaikan pesan dari wanita asing sepertiku, tetapi aku tetap menaruh secercah harapan pada harga diri seorang pria mapan yang pernah dikhianati. Keesokan harinya, Mas Rehan pulang ke rumah hanya untuk mengambil beberapa pasang pakaian terbaiknya dan setelan jas formal yang tersimpan di lemari kamar utama kami. Dia sama sekali tidak mengajakku bicara, bahkan sengaja memalingkan muka ketika berpapasan denganku di koridor rumah, seolah-olah aku adalah makhluk tak kasat mata yang tidak berharga untuk disapa. Melihat tingkah lakunya yang semakin keterlaluan dan tidak tahu diri itu, aku hanya bisa menghela napas panjang sembari mengusap dada di balik hijab bergo yang kupakai untuk menutup rambutku di dalam rumah. Aku tidak berniat menegurnya lagi atau memohon agar dia mengubah pikirannya, karena bagiku, setiap jengkel langkah yang dia ambil menuju Siska adalah bahan bakar yang memperkuat keputusanku untuk menghancurkannya. Aku tidak akan pulang sampai acara pernikahan Mas Lintang selesai, jadi kamu tidak perlu mencariku atau menelepon sekretarisku di kantor, cetus Mas Rehan tiba-tiba sebelum melangkah keluar membawa koper kecilnya tanpa menatap mataku sedikit pun. Suaranya terdengar begitu dingin dan tegas, seolah sedang memberikan perintah kepada seorang pelayan alih-alih berbicara kepada wanita yang telah merawat rumah dan kehidupannya selama ini. Aku hanya berdiri mematung di dekat meja makan, menatap punggungnya yang menjauh dengan tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi senyuman sinis yang penuh arti. Silakan saja dia bersenang-senang di luar sana bersama wanita pujaan hatinya itu, karena dia tidak pernah tahu bahwa panggung sandiwara yang sedang dia persiapkan akan menjadi tempat pemakaman bagi harga dirinya sendiri. Tepat 2 jam setelah kepergian Mas Rehan yang penuh keangkuhan itu, ponsel yang kuletakkan di atas meja makan tiba-tiba bergetar hebat memunculkan sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal dengan kode area premium. Dengan jantung yang mendadak berdegup kencang karena rasa tegang yang luar biasa, aku menggeser layar ponselku dan menyapa dengan suara yang kuusahakan tetap tenang dan berwibawa. Dari seberang telepon, terdengar suara bariton yang sangat berat, dalam, dan memancarkan aura otoritas yang begitu kuat hingga membuat bulu kuduku meremang seketika dalam keheningan rumah. Pria di seberang sana memperkenalkan dirinya sebagai Adrian Baskara, dan dia mengatakan bahwa dia telah membaca email yang kukirimkan tadi malam dengan penuh minat. Saya menyukai keberanianmu dan cara berpikirmu yang taktis, Hanum.
ucap Adrian di seberang telepon dengan nada suara yang terdengar tenang namun sangat mengintimidasi sekaligus menenangkan di saat yang bersamaan. Dia menjelaskan bahwa dia kebetulan sedang berada di Jakarta untuk urusan ekspansi bisnis perusahaannya dan merasa terhibur dengan rencana yang kutawarkan untuk memberi pelajaran pada mantan istrinya. Adrian setuju untuk menjadi pasanganku di acara resepsi pernikahan Mas Lintang. Bukan karena dia ingin membalas dendam dengan cara yang kekanak-kanakan, melainkan karena dia tidak suka melihat ada wanita baik-baik yang diinjak-injak oleh orang-orang bermoral rendah seperti Siska dan suamiku. Mendengar persetujuan langsung dari pria sekelas Adrian membuat secercah harapan besar langsung membuncah di dalam dadaku, menghapus semua sisa kekhawatiran yang sempat membayangi langkahku sebelumnya. Kami kemudian menghabiskan waktu sekitar 30 menit di telepon untuk mendiskusikan rencana kedatangan kami secara detail, mulai dari sinkronisasi waktu hingga pakaian yang akan kami kenakan agar terlihat sangat serasi. Adrian bahkan menawarkan diri untuk mengirimkan desainer pribadi ke rumahku sore ini, guna mempersiapkan gaun malam terbaik yang sesuai dengan seleranya yang tinggi namun tetap menghormati prinsip hijabku yang tertutup. Aku menyanggupi semua tawarannya dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa Tuhan sedang mengirimkan pion terbaik untuk membantuku membalikkan keadaan. Setelah panggilan telepon itu berakhir, aku berjalan menuju jendela kaca besar di ruang tamu, menatap hamparan pemandangan kota Jakarta yang padat di bawah terik matahari siang yang menyengat. Rasa percaya diri yang sempat hilang kini telah kembali seutuhnya ke dalam jiwaku, membuatku merasa jauh lebih kuat dan siap menghadapi badai apapun yang akan terjadi besok malam. Mas Rehan boleh saja merasa di atas angin karena berhasil menggandeng mantan kekasihnya yang berpenampilan glamor ke pesta pernikahan keluargaku untuk mempermalukanku di depan semua orang. Namun, dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa besok malam, aku akan melangkah masuk ke aula gedung mewah itu bersama seorang pria yang kastanya jauh berada di atasnya, siap meruntuhkan seluruh kesombongannya dalam satu kedipan mata. Tepat pukul 4 sore, sebuah mobil van hitam mewah dengan logo rumah mode ternama berhenti di depan pagar rumahku yang minimalis. 2 orang wanita muda berpenampilan modis dan seorang pria paruh baya dengan gaya eksentrik turun dari mobil, membawa beberapa gantungan baju berukuran besar yang dibungkus kain pelindung hitam premium. Aku segera membukakan pintu dan menyambut mereka dengan senyuman ramah, meskipun di dalam hati aku masih merasa sedikit canggung dengan situasi yang sangat tidak biasa ini. Pria paruh baya itu memperkenalkan diri sebagai desainer utama yang diutus langsung oleh Adrian Baskara untuk memastikan penampilanku besok malam menjadi sorotan utama di aula pernikahan. Mereka bergerak dengan sangat profesional, mengubah ruang tamu rumahku yang sederhana menjadi studio pasang busana dadakan dalam waktu kurang dari 10 menit. Tanpa banyak basa-basi, sang desainer memintaku untuk mencoba gaun pertama yang dikeluarkan dari pembungkusnya, sebuah busana pesta yang langsung membuatku terpaku karena keindahannya. Gaun malam berbahan satin premium dengan warna rose gold itu memiliki potongan yang sangat berkelas, dirancang khusus dengan siluet slim fit modern yang menjuntai indah hingga ke lantai. Desainnya sangat cerdas, menonjolkan keanggunan bentuk tubuh secara samar namun tetap menjaga kesopanan dengan bagian dada dan lengan yang tertutup rapat sesuai prinsip hijabku. Ketika aku keluar dari kamar mandi setelah mengenakan gaun tersebut, seluruh tim desainer langsung terperangah dan memberikan tepuk tangan kecil yang tulus. Sang desainer utama berjalan mengitariku, membetulkan sedikit lipatan di bagian pinggang, lalu memasangkan selembar hijab pashmina sutra dengan warna senada yang dililit dengan sangat rapi dan anggun. Saat aku menghadap ke cermin besar yang mereka bawa, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri yang tampak begitu memukau dan memancarkan aura kemewahan yang tenang.
Gaun itu melekat sempurna di tubuhku, menciptakan perpaduan visual yang sangat menawan antara keanggunan seorang wanita berhijab dan ketegasan seorang wanita yang siap merebut kembali harga dirinya. Pak Adrian memiliki selera yang sangat luar biasa, dan tebakannya tentang ukuran tubuhmu tidak meleset sedikit pun, Ibu Hanum, puji sang desainer sembari merapikan bagian bawah gaunku yang menyapu lantai dengan anggun. Kalimat itu membuat jantungku berdesir aneh, membayangkan bagaimana seorang pria yang belum pernah bertatap muka denganku bisa memperhitungkan segalanya dengan begitu detail dan matang. Aku menyentuh permukaan brokat halus yang menghiasi bagian lengan gaun ini, merasakan keyakinan yang semakin tebal mengalir di dalam darahku untuk menghadapi hari esok. Persiapan fisik ini bukan lagi sekadar tentang pakaian pesta, melainkan tentang baju zirah yang akan kugunakan untuk berperang melawan keangkuhan suamiku. Setelah tim desainer pamit dan membawa kembali gaun itu untuk disetrika uap di studio mereka, suasana rumah kembali hening, namun tidak ada lagi rasa sepi yang mencekam seperti kemarin. Aku duduk di sofa ruang tamu sembari menatap ponselku yang sejak 1 jam lalu dipenuhi oleh pesan dari grup WhatsApp keluarga besar. Kakakku, Mas Lintang, mengirimkan foto-foto gladi bersih di gedung pertemuan, memperlihatkan dekorasi pelaminan yang megah bertabur bunga-bunga segar bernuansa emas dan putih. Di antara ratusan pesan kebahagiaan itu, sama sekali tidak ada satupun kata atau pertanyaan dari Mas Rehan, pria yang seharusnya bertugas sebagai salah satu panitia penerima tamu di acara tersebut. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka ruang obrolan pribadiku dengan Mas Rehan yang masih menampilkan status centang 1, menandakan nomor kontakku sengaja diblokir atau diabaikan olehnya. Rasa tidak tahu diri pria itu benar-benar sudah mencapai puncaknya, mengasingkan istri sahnya sendiri demi bisa mendampingi wanita lain di acara yang justru diselenggarakan oleh keluargaku. Ibu dan beberapa bibiku sempat bertanya di grup apakah aku dan Mas Rehan akan menginap di hotel malam ini, sebuah pertanyaan yang sengaja kubiarkan tanpa jawaban agar tidak menimbulkan keributan sebelum waktunya. Aku memilih untuk menyimpan rapat-rapat kenyataan pahit ini, membiarkan kejutan besar itu meledak dengan sendirinya di bawah lampu kristal aula besok malam. Pukul 8 malam, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku, kali ini datang dari nomor pribadi Adrian Baskara yang langsung membuat debaran di dadaku kembali berpacu cepat. Pesan itu sangat singkat dan padat. Besok malam pukul 7 tepat. Pengawal saya akan menjemputmu di rumah. Pakai gaun itu dengan penuh percaya diri, Hanum. Kita akan memastikan mereka mengingat malam itu seumur hidup mereka. Gaya bahasanya yang lugas dan penuh keyakinan, seolah memberikan suntikan kekuatan baru yang luar biasa ke dalam jiwaku yang sempat terguncang akibat pengkhianatan. Aku membalas pesan itu dengan ucapan terima kasih yang tulus, menyadari bahwa di balik sifat dinginnya, Adrian adalah pria yang sangat memegang teguh komitmen. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang jauh lebih tenang daripada malam-malam sebelumnya, tanpa ada setetes pun air mata yang membasahi bantal tempat tidurku. Aku tidak lagi meratapi hilangnya cinta dari seorang pria egois seperti Mas Rehan, melainkan fokus mengumpulkan energi untuk sandiwara terbesar yang akan mengubah jalan hidupku. Di dalam mimpiku, aku tidak melihat diriku menangis atau memohon di kaki suamiku, melainkan melihat sebuah aula besar di mana semua mata tertuju padaku dengan pandangan penuh kekaguman. Aku terbangun sebelum azan subuh berkumandang, langsung bersujud di atas sajadah, memohon kepada sang pemilik hati agar diberikan kekuatan dan ketenangan jiwa yang tidak tergoyahkan sepanjang hari ini. Hari yang dinantikan pun tiba, dan waktu terasa berjalan begitu cepat hingga matahari kembali tenggelam di ufuk barat kota Jakarta yang sibuk. Sejak siang hari, seorang perias wajah profesional yang juga dikirim oleh Adrian telah datang ke rumah untuk merias wajahku dengan tema yang natural namun sangat tajam di bagian mata.
Riasan itu tidak tebal atau berlebihan seperti riasan pengantin, melainkan sangat halus, menonjolkan kecantikan alami wajahku tanpa menghilangkan karakter asliku sebagai wanita Indonesia. Ketika hijab pashmina rose gold itu kembali dililitkan di kepalaku dan dipadukan dengan gaun pesta yang telah selesai disempurnakan, aku tahu bahwa persiapan ini telah selesai sepenuhnya. Tepat pukul 7 malam, suara klakson mobil mewah terdengar dari arah depan rumah, menandakan bahwa sang penjemput telah tiba sesuai dengan janji yang tertulis di pesan singkat kemarin. Aku melangkah keluar dari pintu rumah dengan memegang sebuah tas tangan kecil, mengunci pintu dengan mantap, dan tidak menoleh ke belakang lagi dengan keraguan sedikit pun. Di atas jalanan aspal yang basah oleh sisa hujan sore, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap telah menunggu dengan pintu penumpang yang sudah dibukakan oleh seorang pria berjas rapi. Di dalam kabin mobil yang harum dan mewah itu, seorang pria dengan setelan jas formal hitam premium duduk dengan tenang, menatapku dengan sepasang mata tajam yang syarat akan karisma yang mematikan. Pintu mobil sedan mewah itu tertutup dengan suara redam yang mantap, seketika memutus segala kebisingan jalanan kota Jakarta dan menyisakan keheningan yang syarat akan ketegangan di dalam kabin. Aroma parfum maskulin yang mahal dan berkelas langsung menyergap indera penciumanku, berasal dari pria yang kini duduk tepat di sampingku dengan postur tubuh yang begitu tegap dan berwibawa. Untuk pertama kalinya, mataku beradu langsung dengan sepasang netra tajam milik Adrian Baskara, sosok yang selama ini hanya bisa kulihat lewat artikel bisnis dan majalah ekonomi. Pria itu tidak segera mengalihkan pandangannya. Dia menatapku lekat-lekat dari ujung hijab rose goldku hingga detail paet halus yang menghiasi gaun pesta yang kukenakan malam ini. Di bawah pendar lampu kabin mobil yang temaram, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana garis rahang tegas dan janggut tipis yang tercukur rapi membuat penampilan Adrian tampak begitu matang dan penuh karisma. Setelan jas formal hitam premium yang melekat di tubuh atletisnya terlihat sangat sempurna, memancarkan aura seorang pria dari kasta tertinggi yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Alih-alih merasa terintimidasi oleh tatapannya yang menyelidik, aku justru menegakkan bahuku di balik balutan gaun malam yang membentuk siluet tubuhku dengan anggun, menunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dipandang sebelah mata. Senyuman tipis yang syarat akan ketenangan perlahan muncul di sudut bibir pria itu, sebuah reaksi pertama yang membuat debaran di dadaku sedikit mereda. Gaun itu terlihat jauh lebih hidup saat kamu yang mengenakannya, Hanum, ucap Adrian dengan suara baritonnya yang berat dan dalam, memecah keheningan di antara kami sembari memperbaiki posisi jam tangan mewahnya. Nada suaranya terdengar sangat tenang. Tidak ada sedikit pun kesan menggoda, melainkan sebuah pujian tulus dari seorang pria yang menghargai keindahan dan keberanian. Aku mengangguk kecil, mengatur napas agar suaraku tidak terdengar bergetar saat membalas ucapannya yang begitu penuh percaya diri. Terima kasih, Pak Adrian. Terima kasih juga atas semua fasilitas dan tim profesional yang sudah Anda kirimkan ke rumah saya sejak kemarin sore. Jawabku dengan sopan namun tetap menjaga jarak emosional yang profesional. Adrian terkekeh pelan, sebuah tawa pendek yang terdengar sangat berwibawa sebelum dia bersandar nyaman pada jok kulit mobil yang empuk dan mewah. Panggil saja Adrian, kita tidak sedang berada di ruang rapat perusahaanku malam ini, Hanum. Lagi pula, malam ini kita adalah pasangan yang akan membuat seisi aula pernikahan itu menahan napas, jadi panggil aku dengan nama biasa agar sandiwara ini terlihat sempurna di mata suamimu. Aku menelan ludah, merasakan sensasi aneh yang menggelitik di dalam benakku saat menyadari bahwa pria sehebat ini sekarang berada di pihakku untuk menjatuhkan mental Mas Rehan. Aku mengangguk setuju, menyadari bahwa keformalan yang berlebihan justru akan merusak akting kami di depan kamera dan pandangan para tamu undangan nanti.
Mobil sedan mewah itu mulai membelah kemacetan jalanan protokol Jakarta menuju Hotel Bintang 5 tempat resepsi pernikahan Mas Lintang digelar dengan megah. Di sepanjang perjalanan, Adrian tidak membiarkan suasana menjadi kaku. Dia mulai membeberkan beberapa informasi penting mengenai sifat Siska yang mungkin akan kami hadapi di gedung nanti. Dia menceritakan bagaimana mantan istrinya itu selalu haus akan pengakuan sosial dan sangat terobsesi dengan pria yang memiliki status finansial tinggi demi menutupi rasa rendah dirinya. Dia berpikir bahwa suamimu adalah batu loncatan terbaiknya saat ini di Jakarta, jadi bayangkan bagaimana reaksinya saat melihatku datang bersama wanita yang paling ingin dia singkirkan, lanjut Adrian dengan kilat mata yang dingin. Mendengar cerita dari Adrian membuat rasa jengkel dan muakku terhadap Mas Rehan semakin berlipat ganda, menyadari betapa bodohnya suamiku yang mau saja dijadikan alat pemuas gengsi oleh wanita bermasalah seperti Siska. Mas Rehan yang baru saja mengecap kesuksesan finansial setahun belakangan ini, pasti merasa sangat bangga bisa berjalan bersama wanita glamor tanpa tahu bahwa dirinya hanyalah korban pelarian. Aku meremas tas tangan kecil yang berada di pangkuanku, merasakan emosi yang kembali meletup-letup namun kali ini berhasil kukendalikan dengan sangat baik di balik senyuman dingin yang terukir di wajah. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana wajah angkuh suamiku akan berubah menjadi pucat pasi saat melihat siapa yang berjalan di samping istri yang dia buang. Bagaimana dengan suamimu? Apakah dia tipe pria yang mudah tersulut emosi jika harga dirinya diinjak di depan umum? Tanya Adrian tiba-tiba, memalingkan wajahnya kembali menatapku dengan ketertarikan yang mendalam. Aku menarik napas panjang, memikirkan tabiat Mas Rehan yang selama 2 tahun ini hidup bersamaku dalam satu atap yang kini terasa asing. Mas Rehan sangat peduli dengan citra dirinya di depan keluarga besarku, terutama di hadapan rekan-rekan bisnisnya yang malam ini juga banyak diundang oleh Mas Lintang. Jawabku lugas sembari membetulkan posisi lilitan hijab di dadaku. Dia ingin terlihat sebagai pria sukses yang memegang kendali penuh, dan membawa Siska adalah caranya untuk menunjukkan bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Adrian mengangguk-angguk paham, jemarinya mengetuk-ngetuk lututnya mengikuti irama musik klasik yang mengalun lembut dari sistem suara mobil yang berkualitas tinggi. Bagus, pria seperti itu sangat mudah dihancurkan mentalnya. Kita hanya perlu merenggut panggung yang sedang dia banggakan dan mengabaikan keberadaannya seolah dia hanyalah debu. Strategi yang diucapkan Adrian terdengar begitu kejam namun sangat tepat sasaran, membuatku menyadari bahwa pria di sampingku ini adalah seorang pemburu yang sangat sabar dalam melumpuhkan mangsanya. Di bawah bimbingannya, aku merasa tidak lagi berjalan sendirian di tengah badai pengkhianatan yang sempat membuatku hampir putus asa di lantai dapur beberapa hari lalu. Waktu terasa berjalan begitu cepat, hingga akhirnya mobil yang kami tumpangi perlahan memasuki pelataran megah Hotel Bintang 5 yang sudah dipenuhi oleh deretan mobil-mobil mewah lainnya. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku bisa melihat puluhan karangan bunga raksasa berjejer rapi di sepanjang jalan masuk, bertuliskan ucapan selamat berbahagia untuk pernikahan Mas Lintang. Jantungku mendadak berdegup 2 kali lebih cepat. Bukan karena rasa takut, melainkan karena adrenalin yang meletup-letup menyadari bahwa momen pembalasan dendam ini sudah berada di depan mata. Adrian menoleh ke arahku, seolah bisa membaca ketegangan yang menyelimuti jiwaku, lalu mengulurkan tangan kanannya yang kokoh di hadapanku. Apakah kamu sudah siap untuk membalikkan keadaan dan merebut kembali kehormatanmu, Hanum? Tanya Adrian dengan sebuah senyuman misterius yang tampak begitu mematikan namun memberikan rasa aman yang luar biasa. Aku menatap telapak tangannya sejenak, lalu dengan kemantapan hati yang sudah bulat, aku meletakkan jemariku di atas tangannya yang hangat dan menggenggamnya dengan erat. Aku sudah sangat siap, Adrian. Mari kita tunjukkan pada mereka bagaimana cara bermain drama yang sesungguhnya.
jawabku dengan tatapan mata yang kini memancarkan keberanian mutlak. Mobil pun berhenti tepat di depan lobi utama yang megah, dan seorang petugas hotel dengan sigap melangkah mendekat untuk membukakan pintu bagi kami berdua. Pintu mobil terbuka lebar, menyambut kami dengan hawa malam Jakarta yang hangat dan riuh rendah suara petinggi, serta tamu undangan yang baru saja tiba di lobi hotel. Adrian turun terlebih dahulu dengan gerakan yang sangat tangkas dan berkelas, membetulkan kancing jas formal hitam premiumnya, sejenak sebelum berbalik untuk membantuku keluar dari kabin. Ketika jemari tanganku yang terbalut lengan gaun pesta mewah itu menyentuh telapak tangannya yang kokoh, aku bisa merasakan semua pasang mata di area lobi langsung tertuju pada kami. Kilatan lampu dari beberapa kamera fotografer yang bertugas mengabadikan momen kedatangan tamu penting langsung menyala bergantian, menciptakan panggung dadakan yang begitu megah untuk langkah pertama kami. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, membiarkan kain satin rose gold dari gaun malamku menjuntai indah menyapu lantai marmer lobi yang berkilau bersih. Riasan wajahku yang tajam di bagian mata dikombinasikan dengan lilitan hijab modern yang rapi memberikan aura penuh percaya diri, membuat beberapa tamu wanita yang melintas spontan menoleh dengan pandangan kagum. Adrian tidak terburu-buru. Dia dengan jantan menekuk lengan kanannya, memberikan isyarat agar aku menyisipkan jemariku di sana, untuk berjalan beriringan sebagai sepasang kekasih yang serasi. Sentuhan fisik yang elegan itu langsung mengunci status kami malam ini sebagai power couple yang paling menarik perhatian di seantero hotel bintang 5 tersebut. Tetap tersenyum manis, Hanum. Biarkan mereka melihat bahwa tidak ada satupun badai yang bisa meruntuhkan harga dirimu malam ini, bisik Adrian sangat pelan, nyaris tak terdengar di antara riuh suara langkah kaki tamu lainnya. Suara baritonnya yang tenang di dekat telingaku memberikan rasa aman yang luar biasa, seolah dia adalah benteng kokoh yang siap melindungiku dari segala bentuk penghinaan. Aku menyunggingkan senyuman terbaikku, sebuah senyuman yang memancarkan kebahagiaan murni sekaligus ketegasan seorang wanita yang tahu persis nilai dirinya di mata dunia. Kami berjalan mantap melintasi karpet merah panjang yang membentang menuju aula utama gedung pernikahan, meninggalkan bisik-bisik penasaran dari orang-orang di belakang kami. Semakin dekat dengan pintu masuk aula, jantungku berdegup kencang bukan karena gugup, melainkan karena rasa tidak sabar yang sudah membakar ujung jemariku. Di depan pintu kayu jati raksasa yang terbuka lebar itu, tampak 2 orang petugas penerima tamu sedang sibuk menyapa kerabat dan memandu mereka mengisi buku kehadiran. Dari jarak sekitar 10 meter, pandanganku langsung menangkap siluet seorang pria berwajah familiar yang sedang berdiri angkuh di dekat meja penerima tamu sembari memegang segelas minuman. Pria itu adalah Mas Rehan, suamiku sendiri yang malam ini tampak sangat necis dengan setelan jas barunya, mengabaikan kewajiban moralnya sebagai menantu di keluarga besarku. Namun yang membuat darahku berdesir dingin adalah sosok wanita tanpa hijab yang berdiri sangat rapat di samping suamiku, bergelayut manja di lengannya dengan gaun pesta ketat berwarna merah menyala. Siska tampak sangat glamor dengan riasan wajahnya yang tebal, tertawa lepas sembari sesekali menyapa beberapa rekan bisnis Mas Rehan yang kebetulan melintas di area tersebut. Mereka berdua terlihat sangat bangga dengan penampilan mereka yang mencolok, seolah-olah aula pernikahan kakak kandungku ini adalah panggung pribadi untuk memamerkan hubungan terlarang mereka. Aku mempererat genggamanku pada lengan Adrian, mengirimkan sinyal tak bersuara bahwa target operasi kami malam ini sudah berada tepat di depan mata. Adrian yang menyadari perubahan ritme langkahku langsung melirik ke arah yang sama, dan dalam sekejap, senyuman tipis yang sangat dingin terukir di wajah tampannya yang berkarisma. Dia menepuk punggung tanganku yang berada di lengannya dengan lembut, sebuah gestur menenangkan yang mengisyaratkan bahwa dia memegang kendali penuh atas apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kami terus melangkah maju dengan ritme yang anggun dan lambat, sengaja membiarkan siluet kami tertangkap oleh sudut mata Mas Rehan yang sedang asyik mengobrol. Benar saja, saat jarak kami hanya tersisa 5 langkah, Mas Rehan secara tidak sengaja memalingkan wajahnya ke arah kedatangan kami dan langsung terpaku di tempatnya berdiri. Gelas kaca yang berada di genggaman tangan Mas Rehan mendadak bergetar hebat hingga beberapa tetes air di dalamnya tumpah mengenai ujung sepatu kulitnya yang mengkilap. Sepasang matanya membelalak sempurna, menatapku dari ujung hijab hingga ujung gaun rose goldku yang pas membentuk siluet tubuh anggun dengan pandangan tidak percaya yang luar biasa. Rahangnya jatuh terbuka, kehilangan seluruh kata-kata dan keangkuhan yang biasanya dia pamerkan di rumah saat merendahkan statusku sebagai istri rumahan yang tidak berdaya. Namun, keterkejutan Mas Rehan belumlah seberapa dibandingkan dengan perubahan ekspresi drastis yang terjadi pada wajah Siska yang berada di sampingnya. Siska yang menyadari perubahan sikap Mas Rehan langsung ikut menoleh, dan dalam hitungan detik, seluruh warna merah di pipinya yang dilapisi prona mendadak pudar berganti pucat pasi bagai mayat. Matanya tertuju lurus pada sosok pria tegap berjas formal premium yang sedang menggandeng tanganku dengan begitu protektif dan penuh wibawa. Mas Adrian. Suara Siska bergetar hebat, meluncur pelan dari bibirnya yang berlipstik tebal dengan nada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan sama sekali dari hadapan kami. Genggaman tangannya pada lengan Mas Rehan seketika terlepas begitu saja, seolah dia baru saja menyentuh bara api yang sangat panas setelah melihat kehadiran mantan suaminya. Suasana di sekitar meja penerima tamu yang semula bising mendadak terasa hening mencekam bagi mereka berdua, menyisakan tatapan tajam Adrian yang mengunci pergerakan Siska tanpa ampun. Mas Rehan menatap bergantian antara aku, istrinya yang dia buang, dan Adrian, pria berkelas yang penampilannya jauh berada di atas standarnya sebagai seorang pengusaha baru. Kebingungan yang bercampur dengan rasa malu yang teramat sangat mulai merayap di wajah suamiku, menyadari ada sesuatu yang salah dalam rencana besarnya untuk mempermalukanku malam ini. Aku tetap mempertahankan senyuman manis dan imutku, menatap mereka berdua dengan pandangan superior, seolah mereka hanyalah figuran tidak penting dalam hidupku. Selamat malam, Rehan. Sungguh sebuah kebetulan yang sangat menarik bisa bertemu denganmu dan teman wanitamu di acara pernikahan kakakku sendiri, ucapku dengan suara yang sengaja kubuat selembut mungkin namun syarat akan intonasi yang menusuk ulu hati. Aku melirik sedikit ke arah Adrian, lalu kembali menatap suamiku yang masih mematung dengan wajah yang perlahan berubah menjadi merah padam karena menahan malu di depan petugas penerima tamu. Malam ini baru saja dimulai, dan dari runtuhnya ekspresi angkuh di wajah mereka berdua, aku tahu bahwa pukulan pertama yang kami layangkan telah berhasil menghancurkan harga diri mereka hingga berkeping-keping. Mas Rehan berulang kali menelan ludah, tenggorokannya mendadak terasa kering kerontang menyaksikan pemandangan yang sama sekali tidak masuk dalam skenario keangkuhannya. Sorot matanya yang biasa meremehkan, kini bergetar hebat antara rasa tidak percaya, cemburu, dan inferioritas yang mendalam saat memandang kebersamaanku dengan Adrian. Di balik balutan gaun pesta rose gold yang melekat anggun di tubuhku, aku bisa merasakan kepuasan yang luar biasa melihat bagaimana pria yang mencampakkanku itu kini tampak begitu kecil dan tak berdaya. Sementara itu, Siska di sampingnya masih mematung dengan bibir bergetar, seolah-olah baru saja melihat hantu di tengah keramaian aula hotel bintang 5 ini. Hanum, bagaimana bisa kamu dan siapa pria ini? Suara Mas Rehan terdengar parau, terbata-bata mencoba menyusun kalimat di tengah badai kebingungan yang berkecamuk di kepalanya. Dia melangkah maju satu jengkel, mencoba menegakkan punggungnya yang mendadak layu, berusaha merebut kembali otoritasnya sebagai seorang suami yang merasa dilangkahi. Namun, sebelum dia bisa mendekat lebih jauh,
Adrian menggeser posisi tubuh tegapnya sedikit ke depan, secara instan menciptakan dinding pelindung yang kokoh di hadapanku dan mengunci pergerakan Mas Rehan dengan tatapan matanya yang sedingin es. Saya tidak tahu kalau selera mendampingi wanitamu menurun drastis setelah kita berpisah, Siska, ucap Adrian dengan suara bariton yang berat dan tenang, namun gaungnya seolah menghantam dinding-dinding aula dengan kekuatan yang mematikan. Dia bahkan tidak sudi melirik Mas Rehan, melainkan mengarahkan badai intimidasinya langsung kepada mantan istrinya yang kini semakin menundukkan kepala dalam-dalam. Siska meremas tas pesta kecilnya dengan sangat kencang, wajahnya yang dilapisi riasan tebal tampak berkedut menahan malu yang teramat sangat karena skandal masa lalunya di Singapura, seakan dikuliti kembali di tempat ini. Mas Rehan yang mendengar ucapan Adrian langsung menoleh ke arah Siska dengan kening berkerut dalam, mencoba mencerna kata berpisah yang baru saja dilontarkan oleh pria asing berkelas di depannya. Siska, apa maksudnya ini? Kamu bilang kamu tidak punya relasi lagi di Jakarta karena masalah keluarga. Siapa pria ini sebenarnya? Tuntut Mas Rehan dengan nada suara yang mulai meninggi, memicu perhatian beberapa tamu undangan yang mengantre di belakang kami untuk mengisi buku tamu. Ego Mas Rehan sebagai pria sukses yang merasa paling hebat malam ini, seketika terguncang hebat mendapati wanita yang dipujinya ternyata memiliki keterikatan dengan pria lain yang kastanya jauh di atasnya. Siska tidak menjawab, dia justru menarik lengan baju Mas Rehan dengan panik, berbisik dengan suara bergetar yang terdengar sangat menyedihkan di telingaku. Rehan, ayo kita masuk sekarang, jangan buat keributan di sini, tolong, pintanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena ketakutan. Ketangguhan dan keglamoran yang tadi dipamerkannya di depan lobi menguap tanpa sisa, menyisakan sosok wanita manipulatif yang ketakutan setengah mati karena kedok dan kebohongannya terancam terbongkar di depan korban barunya. Aku melepaskan tawa kecil yang terdengar sangat manis namun dingin, menatap suamiku yang kini tampak seperti orang bodoh yang tersesat di tengah pesta. Kenapa terburu-buru masuk, Siska? Bukankah kamu sangat ingin didampingi pria terhormat malam ini agar tidak direndahkan di depan teman-temanmu? Ucapku membalikkan kata-kata tajam yang diucapkan Mas Rehan kepadaku di rumah 2 hari lalu. Kalimat itu menghantam kesadaran Mas Rehan bagai tamparan keras, membuat wajah suamiku itu seketika berubah warna dari merah padam menjadi pucat kelabu karena menyadari aku mengingat setiap jengkel penghinaannya. Adrian melirik arloji mewahnya dengan gestur yang sangat tenang, lalu beralih menatap petugas penerima tamu yang sejak tadi menyaksikan ketegangan di antara kami dengan pandangan bingung. Dengan wibawa yang tidak bisa dibantah, Adrian mengambil pena dari atas meja, lalu menandatangani buku tamu dengan guratan tangan yang tegas dan rapi atas namaku dan namanya. Mari kita masuk, Hanum. Acara utama pernikahan kakakmu akan segera dimulai, dan kita tidak punya banyak waktu untuk meladeni orang-orang yang salah memasuki kasta sosial mereka, ucap Adrian lembut seraya kembali menawarkan lengannya padaku. Hanum, tunggu. Kita harus bicara. Panggil Mas Rehan dengan nada frustrasi yang kentara, mencoba meraih pergelangan tanganku yang tertutup kain brokat halus gaun malamku. Namun, sebelum jemarinya sempat menyentuh kulitku, salah seorang pengawal pribadi Adrian yang sejak tadi berjaga di dekat lobi langsung melangkah maju dan menghalangi langkah Mas Rehan dengan sopan namun tegas. Tindakan cepat itu membuat Mas Rehan terpaksa mundur beberapa langkah dengan wajah yang dipenuhi rasa jengkel dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Aku membalikkan badanku sejenak, melemparkan pandangan terakhir yang syarat akan kemenangan dan rasa kasihan yang mendalam kepada suamiku yang malang itu. Di balik lilitan hijab modern rose goldku yang berkilau di bawah lampu kristal, aku menyunggingkan senyuman paling menawan yang pernah kuberikan padanya selama pernikahan kami. Nikmati pestanya, Mas Rehan.
Oh, dan jagalah teman wanitamu baik-baik, jangan sampai dia menceritakan padamu mengapa dia ditendang keluar dari Singapura tanpa sepeser pun uang gonogini, bisikku pelan sebelum berbalik pergi. Kami melangkah meninggalkan meja penerima tamu dengan ritme yang anggun, melangkah masuk ke dalam aula utama yang megah dan dipenuhi denting musik piano yang romantis. Di belakang kami, aku bisa mendengar suara Mas Rehan yang mulai meledak marah menuntut penjelasan dari Siska yang menangis terisak menahan malu yang mendalam. Langkahku terasa begitu ringan dan bebas, menyadari bahwa gerbang pembalasan dendam yang sesungguhnya baru saja terbuka lebar, dan aku berjalan di dalamnya sebagai seorang pemenang bersama pria paling berkarisma di ruangan ini. Pintu aula utama terbuka lebar, memperlihatkan kemegahan dekorasi pernikahan Mas Lintang yang dilapisi ornamen serba emas, putih, dan jajaran lampu kristal yang menggantung mewah di langit-langit gedung. Ratusan tamu undangan dari kalangan pengusaha dan pejabat kota sudah memenuhi ruangan, saling bercengkerama dengan denting gelas dan iringan musik orkestra yang elegan. Namun, begitu langkahku dan Adrian melewati ambang pintu, beberapa kerabat dekat dari keluarga besarku yang sedang berdiri di dekat lorong utama langsung menghentikan obrolan mereka. Kehadiranku yang mengenakan gaun malam pesta bernuansa rose gold premium, ditambah dengan sosok pria tegap berkarisma di sampingku, seketika merebut perhatian seisi koridor masuk. "Hanum? Ya ampun, kamu anggun sekali malam ini. Tapi, siapa pria gagah di sampingmu ini?" Tanya Tante Widya, salah satu kerabat dekat ibuku, yang langsung melangkah mendekat dengan mata berbinar penuh rasa kagum. Beliau menatap Adrian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan terpesona, menyadari bahwa setelan jas formal dan aura yang dibawa pria itu bukanlah kelas sembarangan. Aku tersenyum sangat manis, merapatkan jemariku di lengan Adrian yang terasa kokoh, merasakan ketenangan yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhku menghadapi tatapan penasaran keluarga besar. Sebelum aku sempat menjawab, Adrian maju satu langkah dengan gestur yang sangat sopan, mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Tante Widya dengan senyuman yang begitu menawan dan berwibawa. "Selamat malam, Tante. Saya Adrian Baskara, rekan sekaligus pendamping Hanum untuk malam ini," ucap Adrian dengan suara baritonnya yang berat dan penuh penghormatan. Mendengar nama belakang Baskara disebut dengan intonasi yang tegas, beberapa rekan bisnis Mas Lintang yang kebetulan berdiri di dekat kami langsung menoleh dengan wajah terkejut, mengenali nama salah satu dinasti pengusaha terbesar di negeri ini. "Baskara? Apakah Anda Adrian Baskara dari Baskara Group yang sering masuk majalah bisnis itu?" Tanya seorang pria paruh baya berkemeja batik sutra yang langsung memotong pembicaraan dengan wajah takjub. Adrian hanya mengangguk kecil, memberikan senyuman tipis yang misterius namun penuh dominasi, membiarkan reputasinya bekerja dengan sendirinya tanpa perlu banyak membual. Dalam sekejap, desas-desus mengenai kehadiranku bersama seorang konglomerat muda langsung menyebar cepat dari mulut ke mulut di antara para tamu undangan, membalikkan semua perkiraan buruk orang-orang tentang diriku. Di tengah lingkaran kekaguman orang-orang, sudut mataku menangkap pergerakan Mas Rehan dan Siska yang baru saja masuk ke dalam aula dengan langkah yang terburu-buru dan canggung. Wajah Mas Rehan masih tampak merah padam, matanya menyalang liar mencari keberadaanku di antara kerumunan tamu, hingga akhirnya dia melihatku sedang dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting. Siska yang berjalan di belakangnya mencoba menyembunyikan wajah pucatnya dengan menunduk, meremas gaun merah ketatnya yang kini terlihat sangat murahan dan salah tempat di tengah keanggunan para tamu berkelas. Mas Rehan mencoba melangkah mendekati lingkaran obrolanku, berniat untuk memotong pembicaraan dan menarikku pergi demi menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercoreng di depan buku tamu. Namun, belum sempat dia mencapai posisiku, beberapa pengusaha yang mengenali Adrian justru langsung mengerubungi kami untuk memberikan kartu nama dan menyapa dengan penuh rasa hormat.
Mas Rehan terpaksa berhenti di tengah jalan, terdorong mundur oleh kerumunan orang-orang sukses yang bahkan tidak sudi melirik keberadaan pengusaha kecil seperti dirinya. Aku sengaja memalingkan wajahku ke arah Mas Rehan, menatap lurus ke dalam sepasang matanya yang dipenuhi rasa frustrasi, cemburu, dan kemarahan yang tertahan di balik kerumunan itu. Dari balik lilitan hijab modernku yang berkilau terkena pantulan lampu aula, aku memberikan pandangan meremehkan yang paling dingin, menunjukkan bahwa posisinya kini berada jauh di bawah kakiku. Suamiku yang biasanya berlagak bagai raja di rumah, kini hanya bisa berdiri mematung di pinggir aula, seperti seorang penonton asing yang tidak dianggap. Adrian yang merasakan arah pandanganku, dengan sengaja melingkarkan tangan kirinya di pinggangku secara protektif, menuntun langkahku menjauh dari kerumunan untuk menuju ke area pelaminan tempat kakakku berada. Sentuhan tangan Adrian yang hangat di pinggang gaun malamku terasa begitu tegas, mengirimkan sinyal visual yang sangat jelas kepada Mas Rehan bahwa kepemilikan atas diriku telah bergeser sepenuhnya malam ini. Aku bisa melihat dari kejauhan bagaimana tangan Mas Rehan mengepal erat hingga urat-urat di lengannya menonjol, menahan badai cemburu yang membakar dadanya melihat istrinya disentuh pria lain. Kamu melakukan tugasmu dengan sangat baik, Hanum. Lihat bagaimana suamimu sekarang tampak seperti pecundang yang kehilangan arah di sudut ruangan, bisik Adrian dengan nada geli yang tertahan saat kami menaiki tangga pelaminan. Aku menarik napas panjang, menikmati setiap detik kemenangan ini yang terasa begitu manis menyembuhkan luka batin yang sempat dia torehkan di lantai dapur rumahku. Di atas pelaminan, Mas Lintang dan kedua orang tuaku menyambut kedatanganku dengan tatapan mata yang terbelalak tidak percaya melihat siapa pria yang kugandeng. Aku melangkah mendekati kakak kandungku yang malam ini tampak gagah dengan pakaian pengantin tradisionalnya, lalu memeluknya dengan rasa haru yang mendalam tanpa memedulikan tatapan tajam suamiku dari bawah. Di balik senyumanku yang merekah di depan kamera fotografer pelaminan, aku tahu bahwa malam ini bukan lagi sekadar tentang menghadiri sebuah pesta pernikahan. Ini adalah panggung deklarasi kebebasanku, sebuah awal dari kehancuran total bagi Mas Rehan dan Siska yang kini hanya bisa meratapi kebodohan mereka di bawah bayang-bayang kemegahan kami. Di atas pelaminan yang bertabur bunga melati dan mawar putih, ibu dan ayah menatapku dengan pandangan campur aduk antara takjub dan bingung yang luar biasa. Ibu berbisik pelan saat memelukku, menanyakan kemana perginya Mas Rehan yang seharusnya memakai seragam keluarga, dan siapa pria luar biasa berjas mewah yang kini berdiri tegap di sampingku. Aku hanya memberikan remasan lembut pada tangan ibu, meyakinkannya lewat tatapan mata di balik riasan halusku, bahwa semuanya baik-baik saja dan malam ini adalah malam kemenangan kami. Adrian kemudian membungkuk hormat, menyalami kedua orang tuaku serta Mas Lintang dengan keanggunan seorang pria bangsawan yang langsung meruntuhkan segala kecurigaan menjadi rasa kagum yang mendalam. Kilatan lampu kamera dari fotografer resmi pernikahan tak henti-hentinya mengabadikan momen kami di atas panggung pelaminan, menciptakan perpaduan visual yang sangat memukau di bawah sorot lampu utama gedung. Keanggunan hijab rose gold dan gaun pesta malamku yang membentuk siluet tubuh dengan pas terlihat begitu serasi bersanding dengan postur atletis Adrian yang memakai setelan jas formal premium. Dari atas panggung yang tinggi ini, aku bisa melihat dengan jelas ke sekeliling aula, di mana ratusan pasang mata tamu undangan masih terus berbisik-bisik membicarakan kehadiran kami. Sementara itu, di bagian bawah sebelah kiri panggung, sosok Mas Rehan berdiri dengan wajah yang semakin menggelap bagai langit yang mau runtuh. Mas Rehan berdiri sendirian karena Siska tampaknya memilih melarikan diri ke area toilet untuk menghindari tatapan mengintimidasi dari Adrian yang terus membayanginya sejak di lobi. Suamiku itu menenggak segelas minuman dengan kasar, matanya yang merah dan dipenuhi urat kemarahan menatap lurus ke arah tangan Adrian yang masih melingkar protektif di pinggang gaunku.
Keangkuhannya sebagai pria yang merasa telah sukses dan berhak menginjak-injak perasaan istri sahnya, kini menguap tanpa sisa, tergantikan oleh rasa cemburu buta yang membakar harga dirinya. Dia yang berniat membuatku menangis terseduh-seduh di rumah, kini justru harus menyaksikan dirinya menjadi penonton paling merana di pesta keluarga istrinya sendiri. Setelah sesi foto keluarga selesai, Adrian menuntun langkahku menuruni tangga pelaminan dengan sangat hati-hati, memastikan gaun pesta panjangku tidak membuatku tersandung. Begitu kaki kami kembali menginjak lantai aula, Mas Rehan langsung memotong jalur berjalan kami dengan langkah tergesa-gesa, mengabaikan beberapa kerabat yang mencoba menyapanya. Wajahnya tampak kusut, dasinya sedikit longgar, dan aura penuh percaya diri yang dipamerkannya tadi sore bersama Siska kini telah hancur lebur tak bersisa. Dia berdiri tepat di depan kami, dadanya kembang kempis menahan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun akibat rasa malu yang teramat sangat. "Hanum, cukup sandiwara gilamu ini. Ikut aku pulang sekarang juga," desis Mas Rehan dengan suara rendah yang bergetar hebat karena menahan ledakan emosi di depan umum. Tangannya terangkat, mencoba meraih pergelangan tanganku dengan kasar untuk menarikku keluar dari aula mewah yang kini terasa seperti neraka baginya. Namun, dengan gerakan yang sangat cepat dan tenang, Adrian mencengkeram pergelangan tangan Mas Rehan di udara, menghentikan pergerakannya dengan kekuatan yang membuat suamiku itu meringis kesakitan. Tatapan mata Adrian seketika berubah menjadi sangat dingin dan tajam, memancarkan aura dominasi yang mutlak yang membuat Mas Rehan tersentak mundur. "Jaga sopan santunmu, Rehan. Kamu sedang berada di acara keluarga besar Hanum, dan kamu tidak punya hak untuk bersikap kasar pada wanita di depan saya," ucap Adrian dengan suara bariton yang sangat tenang namun syarat akan ancaman yang mematikan. Kata-kata Adrian terdengar begitu berwibawa hingga menarik perhatian beberapa tamu penting yang berada di sekitar area tersebut, membuat Mas Rehan semakin tersudut dalam kubang rasa malu. Aku melirik tangannya yang gemetar, lalu menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat manis namun syarat akan ejekan yang mendalam untuk suamiku yang tidak tahu diri ini. "Pulang? Untuk apa aku pulang bersamamu, Mas? Bukankah kamu sendiri yang bilang bahwa aku harus mandiri dan tidak boleh mempersulit keadaanmu bersama Siska?" Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kuperjelas agar terdengar oleh orang-orang di sekitar kami. Kalimat telak itu menghantam sisa-sisa kesombongan Mas Rehan, mengingatkannya pada pesan kejam yang dia tinggalkan sebelum pergi membawa koper pakaiannya dari rumah. Wajah suamiku itu seketika berubah menjadi pucat kelabu, menyadari bahwa semua kata-kata kasarnya kini berbalik menjadi senjata yang menguliti harga dirinya sendiri di depan umum. Di saat Mas Rehan masih terbungkam seribu bahasa, Siska perlahan muncul dari balik kerumunan dengan langkah yang sangat ragu-ragu dan wajah yang dilapisi bedak tebal untuk menutupi pucatnya. Namun, begitu matanya kembali beradu dengan tatapan tajam Adrian, dia langsung menyembunyikan tubuhnya di belakang punggung Mas Rehan, seolah mencari perlindungan yang rapuh. Adrian hanya menatap mantan istrinya itu dengan pandangan jijik yang sangat kentara, seolah melihat seonggok sampah yang salah memasuki tempat pembuangan. "Siska, jika kamu masih ingin memiliki muka untuk tinggal di kota ini, sebaiknya kamu bawa pria ini pergi sebelum saya memesan tim keamanan untuk menyeret kalian berdua keluar," lanjut Adrian dingin. Ancaman langsung dari seorang Adrian Baskara bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena satu jentikan jarinya bisa menghancurkan bisnis kecil yang sedang dirintis Mas Rehan dalam sekejap mata. Siska yang tahu persis seberapa kejam dan berkuasanya mantan suaminya itu langsung menarik-narik jas Mas Rehan dengan kepanikan yang luar biasa, memohon dengan suara parau agar mereka segera pergi. "Rehan, ayo pergi, tolong kita pulang sekarang, jangan dilanjutkan lagi," bisik Siska dengan air mata yang mulai merusak riasan matanya yang tebal hingga tampak berantakan.
Mas Rehan menatapku untuk terakhir kalinya dengan pandangan yang dipenuhi rasa penyesalan yang terlambat, frustrasi, dan kekalahan mutlak yang begitu nyata di wajahnya yang malang. Di balik balutan hijab modern rose goldku yang berkilau mewah, aku memberikan lambaian tangan kecil yang sangat anggun dan senyuman paling menawan sebagai tanda perpisahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Mas Lintang yang melihat keributan itu dari pelaminan langsung memberikan isyarat kepada petugas keamanan gedung untuk menggandeng Mas Rehan dan Siska keluar dari pintu belakang. Panggung yang semula dipersiapkan Mas Rehan untuk mempermalukanku, kini resmi menjadi saksi bisu bagaimana dia dan selingkuhannya ditendang keluar seperti pecundang yang tak berharga. Langkah kaki Mas Rehan dan Siska yang diseret menjauh oleh petugas keamanan gedung menyisakan keheningan sesaat di sudut aula, sebelum akhirnya riuh rendah suara obrolan tamu undangan kembali mencairkan suasana. Aku menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama beberapa hari ini menggelantung di pundakku runtuh seketika, berganti dengan kelegaan yang luar biasa. Di bawah pendar lampu kristal yang mewah, aku menoleh ke arah Adrian yang masih berdiri tegak di sampingku dengan sisa-sisa ketegasan yang mematikan di wajahnya. Pria itu tampaknya menyadari perubahan emosiku. Dia perlahan mengendurkan ketegangan di bahunya, lalu menatapku dengan sepasang netra tajam yang kini memancarkan binar kepuasan yang tenang. "Kamu hebat, Hanum. Cara kamu membalikkan kata-katanya di depan semua orang tadi adalah skakmat terbaik yang pernah saya lihat," bisik Adrian dengan suara baritonnya yang berat, menyunggingkan senyuman tipis yang kali ini terasa sangat tulus dan hangat. Pujian yang meluncur dari bibir pria berkelas, sepertinya membuat debaran aneh kembali menggelitik di dalam dadaku, menghapus sisa-sisa rasa jengkel yang sempat menyelimuti jiwaku. Aku membetulkan letak tas tangan kecilku, lalu mendongak menatapnya sembari memberikan senyuman manis terbaik yang kupunya sebagai tanda terima kasih atas perlindungannya yang luar biasa malam ini. Kami memutuskan untuk berpindah ke area meja VIP yang terletak di barisan depan, bergabung dengan beberapa kolega bisnis Mas Lintang dan tokoh-tokoh terpandang yang sejak tadi memperhatikan interaksi kami. Di sepanjang langkah kami melintasi meja-meja tamu, tidak ada lagi pandangan iba atau bisik-bisik mengasihani yang semula kutakutkan akan menimpa diriku sebagai istri yang ditinggalkan. Sebaliknya, yang kutemukan adalah tatapan penuh kekaguman dari para wanita dan rasa segan dari para pria yang menghormati posisi Adrian di dunia bisnis. Gaun pesta rose gold yang melekat pas di tubuhku seolah menjadi simbol bahwa malam ini, identitasku bukan lagi sekadar bayang-bayang dari seorang Rehan. Sementara itu, di luar gedung pernikahan, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi suamiku yang tidak tahu diri itu bersama wanita selingkuhannya. Melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh salah satu sepupuku yang berjaga di lobi luar, aku mengetahui bahwa Mas Rehan dan Siska sempat terlibat pertengkaran hebat di area parkir sebelum mereka pergi. Mas Rehan yang akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah oleh Siska mengenai status sosialnya di Singapura, meluapkan seluruh kemarahannya di depan umum tanpa memedulikan harga dirinya lagi. Siska hanya bisa menangis terisak-isak di dalam mobil, menyadari bahwa umpan yang dia tebar untuk menjerat korban baru kini telah putus sama sekali. Rasa penasaran Mas Rehan mengenai bagaimana aku bisa mengenal dan datang bersama seorang Adrian Baskara tampaknya membuat pria itu mulai kehilangan akal sehatnya. Ponselku yang berada di dalam tas tangan bergetar berulang kali, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan teks dari nomor Mas Rehan yang tampaknya telah dia buka kembali blokirnya secara panik. Pesan-pesannya berubah drastis. Tidak ada lagi nada perintah yang angkuh atau kata-kata merendahkan seperti biasanya, melainkan kalimat-kalimat penuh keputusasaan yang memohon agar aku memberikan waktu untuk menjelaskan semuanya. Aku hanya melirik layar ponsel yang menyala itu dengan pandangan dingin, lalu dengan gerakan mantap jemariku menekan tombol
untuk mematikan daya perangkat tersebut sepenuhnya. Aku tidak sudi merusak momen kebahagiaan di pernikahan kakakku ini, hanya untuk meladeni kepanikan seorang pecundang yang baru menyadari nilai istrinya setelah semuanya terlambat. Adrian yang memperhatikan gerak-gerikku hanya tersenyum paham, lalu mengangkat gelas minumannya kecil ke arahku sebagai simbol perayaan atas keputusan tegas yang kuambil untuk mengabaikan suamiku. Pria seperti dia tidak akan pernah kapok sebelum dia benar-benar kehilangan seluruh pijakan finansial dan sosialnya, Hanum, ujar Adrian sembari menyesap minumannya dengan gaya yang sangat tenang dan berwibawa. Dia kemudian menjelaskan bahwa besok pagi, tim hukum perusahaannya akan mulai meninjau ulang beberapa kerjasama kecil yang sempat dijalin oleh perusahaan Mas Rehan dengan anak perusahaan Baskara Group. Mendengar hal itu, jantungku berdegup kencang menyadari bahwa kehancuran Mas Rehan tidak hanya berhenti di aula pernikahan ini, melainkan akan merembet hingga ke urusan bisnis yang selama ini dia bangga-banggakan di hadapanku. Aku tidak merasa iba sedikit pun, karena bagiku, apa yang akan menimpa Mas Rehan adalah buah dari benih kesombongan dan pengkhianatan yang dia tanam sendiri dengan penuh kesadaran. Di balik balutan hijab modernku yang anggun, aku merasa bersyukur karena Tuhan mengirimkan jalan keluar dengan cara yang begitu elegan dan tidak terduga melalui pertemuan dengan Adrian. Acara resepsi pernikahan Mas Lintang terus berlangsung dengan meriah hingga menjelang tengah malam, dan sepanjang waktu itu, aku melewatkannya dengan tawa dan obrolan berkelas bersama orang-orang yang menghargaiku. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan para tamu undangan mulai berpamitan pulang, Adrian kembali menuntun langkahku menuju area lobi luar untuk menunggu mobil jemputan. Langkahku terasa begitu mantap di atas lantai marmer hotel, tidak ada lagi rasa gemetar atau ketakutan seperti saat aku pertama kali menerima undangan berdarah itu di meja makan rumahku. Kami berdiri bersisian di bawah lampu lobi yang hangat, menunggu sedan mewah hitam yang akan mengantarkanku kembali ke realitas kehidupan yang kini telah berubah total arahnya. Sebelum mobil berhenti tepat di depan kami, Adrian memalingkan tubuhnya menghadapku, menatapku lurus-lurus dengan kedalaman sorot mata yang sulit diartikan namun terasa sangat menenangkan. Malam ini adalah awal yang baru untukmu, Hanum. Jangan pernah biarkan pria manapun merendahkan harga dirimu lagi setelah apa yang kamu tunjukkan malam ini, ucapnya dengan intonasi bariton yang begitu tegas, seolah memberikan mandat penting. Aku mengangguk pelan dengan senyuman tulus yang merekah di bibirku, menyadari bahwa babak pembalasan dendam ini telah selesai dengan sempurna, dan kini saatnya aku menulis babak baru hidupku sendiri. Pintu mobil sedan mewah itu kembali tertutup rapat, mengisolasi kami dari sisa-sisa kemegahan hotel bintang 5 yang kini perlahan tertinggal di belakang. Perjalanan pulang menembus jalanan Jakarta yang mulai lengang menjelang dini hari terasa sangat berbeda dengan atmosfer saat kami berangkat tadi malam. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekik atau debaran cemas di dalam dadaku. Yang tersisa hanyalah rasa lega yang begitu lapang seolah-olah seluruh beban dunia baru saja terangkat dari pundakku. Adrian duduk di sampingku dengan melonggarkan sedikit dasinya, namun gestur tubuh dan sisa karismanya tetap memancarkan wibawa seorang pria yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Di bawah temaramnya lampu kabin, aku menyalakan kembali ponselku yang sempat kumatikan sepanjang acara resepsi berlangsung guna menghindari gangguan. Begitu daya ponsel aktif, layar seketika dipenuhi oleh ratusan notifikasi yang masuk bertubi-tubi bagai air bah, mayoritas berasal dari nomor Mas Rehan. Selain panggilan suara yang tak terhitung jumlahnya, ada rentetan pesan suara dengan nada bicara yang berubah drastis menjadi penuh kepanikan, ketakutan, dan isakan tangis yang terdengar sangat menyedihkan. Pria yang 2 hari lalu berdiri angkuh memintaku naik taksi online dan melarangku membuat keributan, kini mengemis di ruang obrolan privat memohon agar aku tidak mengunci pintu rumah untuknya.
Aku tidak membalas satupun pesan itu, melainkan beralih membuka aplikasi media sosial yang mendadak dipenuhi oleh tagar dan unggahan baru dari beberapa kerabat yang hadir malam tadi. Foto-fotoku bersama Adrian di atas pelaminan Mas Lintang rupanya telah tersebar luas, lengkap dengan spekulasi dan pujian dari netizen yang mengagumi keserasian kami sebagai pasangan berkelas. Di sisi lain, sebuah video amatir yang merekam momen Mas Rehan dan Siska saat digiring keluar oleh petugas keamanan gedung ternyata sempat direkam secara diam-diam oleh salah satu tamu. Video itu mulai viral di kalangan lingkaran pertemanan bisnis mereka, menghancurkan reputasi sosial yang selama ini mati-matian dibangun Mas Rehan dalam sekejap mata. Sepertinya efek jera yang kita tanam malam ini bekerja jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan, Hanum, ucap Adrian tiba-tiba, melirik ke arah layar ponselku dengan senyuman tipis yang syarat akan kepuasan bisnis. Suara baritonnya yang berat memecah keheningan kabin, membawa rasa hangat yang aneh sekaligus menguatkan hatiku untuk mengambil langkah besar berikutnya. Aku menoleh menatapnya, membetulkan lilitan hijab rose goldku yang masih rapi tanpa celah, lalu menarik napas panjang dengan kemantapan hati yang sudah bulat 100%. Semua ini tidak akan terjadi tanpa bantuan dan rencana taktis darimu, Adrian. Terima kasih telah menjadi sekutu terbaikku, jawabku tulus. Adrian terkekeh pelan, sebuah tawa berwibawa yang menenangkan seraya menggelengkan kepalanya perlahan menatap lurus ke depan jalanan aspal yang basah. Saya hanya memberikan panggung dan baju zirah yang layak untukmu, Hanum. Sisanya, keberanianmu sendirilah yang mengeksekusi kemenangan ini dengan sangat elegan. Setelah malam ini, tim hukum saya akan tetap mengawal proses perceraianmu jika kamu membutuhkan bantuan untuk memastikan pria itu tidak membawa sepeser pun hak milikmu. Penawaran berharga dari seorang konglomerat muda seperti Adrian adalah kepastian hukum mutlak yang membuatku tidak perlu takut lagi menghadapi ancaman apapun dari Mas Rehan ke depannya. Tepat pukul 1 dini hari, mobil sedan mewah itu perlahan berhenti di depan pagar rumah minimalisku yang tampak sunyi di bawah pendar lampu jalan. Namun, pemandangan di depan pagar langsung membuatku menyipitkan mata. Sebuah mobil lain terparkir sembarangan, dan sosok Mas Rehan tampak duduk bersandar di aspal dekat pagar dengan pakaian pesta yang sudah kusut masai. Begitu melihat sorot lampu mobil mewah yang mengantarkanku tiba, Mas Rehan langsung tersentak bangkit berdiri dan berlari mendekat dengan wajah yang dipenuhi rasa frustrasi serta penyesalan yang mendalam. Dia menggedor kaca mobil dengan panik, berteriak memanggil namaku seolah-olah sedang kehilangan arah hidupnya. Adrian memberikan isyarat kepada pengawal pribadinya yang berada di kursi kemudi untuk tetap mengunci pintu mobil dari dalam agar suamiku tidak bisa bertindak gegabah. Aku menurunkan kaca mobil hanya beberapa sentimeter, cukup untuk membuat Mas Rehan bisa melihat wajahku yang masih terias cantik dan tenang di balik hijab mewahku. Hanum, tolong maafkan aku. Siska telah menipuku. Dia hanya mengincar uangku dan berbohong tentang segalanya. Ratap Mas Rehan dengan suara parau dan air mata yang mulai mengalir membasahi pipinya yang kusam. Pernikahan kita tidak boleh hancur karena jalang itu, Hanum. Aku istrimu, maksudku, kamu istriku, tolong kembali padaku. Lanjutnya kacau. Aku menatap pria di luar kaca mobil itu dengan pandangan yang benar-benar kosong. Tidak ada lagi rasa cinta, rasa benci, atau bahkan rasa jengkel yang tersisa di dalam hatiku untuknya. Kesedihan yang sempat membuatku menangis tergugu di lantai dapur beberapa hari lalu kini telah bermutasi menjadi dinding es yang tidak akan bisa dicairkan oleh air mata palsunya. Pintu rumah itu sudah kukunci, Mas Rehan. Sama seperti kamu yang telah mengunci rapat-rapat pintu maafku saat kamu memilih pergi bersama mantan kekasihmu, ucapku dengan intonasi suara yang sangat datar, dingin, dan penuh penekanan yang menusuk ulu hatinya. Mas Rehan terperangah,
Tangannya yang menempel di kaca mobil perlahan melemas saat mendengar keputusanku yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sebelum dia sempat mengeluarkan kata-kata pembelaan lainnya, Adrian memajukan tubuhnya sedikit, menatap Mas Rehan dari balik kaca dengan tatapan mata seorang predator yang siap menghabisi mangsanya. Besok pagi, surat gugatan cerai dan pencabutan seluruh berkas kerjasama bisnismu akan tiba di kantormu, Rehan. Sebaiknya kamu simpan energimu untuk menghadapi kebangkrutan, bukan untuk mengemis pada wanita yang sudah kamu buang, tambah Adrian dengan suara bariton yang begitu dingin dan mengintimidasi. Kaca mobil kembali dinaikkan secara otomatis, perlahan memutus suara raungan frustrasi Mas Rehan yang memukul-mukul badan mobil saat kami bergerak maju memasuki area garasi rumah melalui pintu samping yang dibukakan pengawal. Aku turun dari mobil dengan langkah yang sangat anggun, membiarkan kain gaun rose goldku melambai di tiup angin malam yang sejuk, menandakan berakhirnya seluruh penderitaanku. Sambil menggandeng tangan Adrian sejenak sebagai salam perpisahan malam ini, aku menatap langit malam Jakarta yang mulai menampakkan semburat fajar di ufuk timur. Malam pengkhianatan itu telah berlalu, dan hari ini, aku menyambut fajar kebebasanku dengan senyuman paling menawan sebagai seorang wanita seutuhnya yang berhasil merebut kembali takdir dan kehormatannya.